keberhasilan pertanian menurut saya itu 60% tergantung teknis penyiraman, Mas. Jadi untuk masa kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai di lahan pesisir dengan hasil yang sangat istimewa, bahkan salah satu tanaman terbaik yang pernah saya jumpai khususnya di lahan pesisir. Kemudian ada banyak fakta menarik yang mungkin perlu kita perhatikan sebelum kita memilih untuk budidaya tanaman cabai. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai khususnya di lahan pesisir. Untuk saat ini saya berada di tengah-tengah hamparan tanaman cabai. Teman-teman bisa melihat kanan kiri saya ini layaknya seperti tanaman teh ya, karena saking hijaunya. Tetapi di balik itu semua, dari bawah sampai atas itu buahnya sangat lebat, bahkan ada yang sampai menyentuh ke tanah gitu, karena saking lebatnya sampai ke atas itu banyak buahnya, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Kemudian di lahan ini juga tidak digunakan mulsa. Ternyata ada beberapa pertimbangan khusus yang mungkin bisa teman-teman jadikan acuan atau jadikan pertimbangan perlu atau tidak untuk budidaya menggunakan mulsa. Kemudian ada beberapa hal yang dirasakan oleh petani yang menanam ini terkait dengan hambatan-hambatan yang ini sudah membuat beliau cukup pusing, tetapi alhamdulillah sampai saat ini bisa terkondisikan dan masih sangat aman. Untuk lebih detailnya, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas bisa memperkenalkan diri. Oh ya, sebelumnya nama saya Bayu Sujaka, saya dari kelompok Tani Raharjo, alamatnya Sanden, Bantul. Mas Bayu ya Mas ya, yang beralamat di Sanden, Kabupaten Bantul. Bantul ya. Mas Bayu ini adalah salah satu pakar budidaya tanaman khususnya di lahan pesisir. Beliau sudah berkali-kali kita hadirkan di Mitra Bertani dan ini adalah salah satu bukti lautan tanaman cabai di samping laut. Dan ini memang sudah tinggal cuma ada pembatas ini sudah langsung laut ya Mas ya ini. Cuma berapa meter? 20 meter kok. 20 meter sudah sampai laut. Dan kalau untuk saat ini salah satu tanaman terbaik yang mungkin pernah saya jumpai di sini, sangat seimbang antara kondisi tanaman, kemudian buahnya, kemudian dari tingkat hambatan sepertinya sangat minim gitu. Mungkin kita akan lebih belajar lebih mendalam. Yang pertama terkait dengan varietas Mas, ini yang ditanam apa ini Mas? Saya menanam cabai imperial hijau. Imperial hijau. Kalau imperial hijau itu dipanen dalam kondisi hijau atau merah? Bisa dua-duanya Mas, bisa nanti merah, bisa dipanen hijau. Kalau dari segi harga itu biasanya selisihnya berapa kalau dengan cabai merah keriting katakan? Kalau saat ini ya Mas, selisihnya ya nggak terlalu banyak lah, makanya saya pilih varietas ini. Kemarin itu misal harga imperial hijau itu 50, yang keriting itu 57, 55 seperti itu. Tapi menang di tonase? Ya, kalau tonase jelas menang yang ini Mas, cabainya kan cabai besar. Cabai besar itu ya, jadi secara tonase ini jelas lebih menguntungkan ya Mas ya? Lebih untung. Kalau selisih harganya tidak terlalu terpaut jauh ya mungkin lebih cocok untuk tanam yang seperti ini gitu. Karena menang di bobotnya. Iya, bobotnya jelas berlipat-lipat. Kalau bedanya dengan imperial yang kemarin Mas, yang warnanya putih atau kekuningan itu? Oh, yang imperial 10 kemarin. Ya. Oh ya, bedanya itu kalau itu imperial 10 itu kan buahnya mudanya kuning Mas. Jadi nggak bisa dipanen hijau istilahnya. Sedangkan harus menunggu merah ya? Iya, harus menunggu merah. Sedangkan ini kan sudah mendekati musim hujan. Untuk jaga-jaga aja, bila mana nanti tidak terkondisi untuk dimerahkan kan bisa dipanen hijau. Ya. Jadi kalau ini bisa dipanen hijau, tapi kalau yang kemarin itu tidak bisa tidak ya? Bisa. Harus merah ya? Harus merah. Karena kalau pas mudanya warnanya cenderung ke kuning ya Mas, kuning. Ya. Jadi daya tariknya mungkin kurang. Oke, mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan pemilihan varietas. Pertama terkait lahan ini Mas Bayu. Kenapa kok tidak menggunakan mulsa ini? Khusus untuk daerah pinggir pantai Mas ya. Kalau menurut saya kan berhubung kemarin pas musim tanam itu kemaraunya agak panjang, jadi saya emang nggak pakai mulsa karena biasanya kalau kemarau terlalu panjang itu tanaman bisa dehidrasi Mas. Dehidrasi. Jadi kurangnya air di lahan pasir itu tergantung nanti pemberian mulsa atau tidaknya itu menurut saya. Jadi untuk fase kemarau menuju penghujan dengan intensitas panas yang sangat tinggi dengan penggunaan mulsa itu malah justru agak sedikit berbahaya untuk tanaman. Ya, kalau menurut saya itu iya tergantung nanti kan. Kalau misalnya kemaraunya itu pendek, terus nanamnya itu mendekati banget sama hujan, itu mending pakai mulsa.
Tapi kalau kemarin kan namanya kemaraunya masih panjang, jadi nggak saya pakai mulsa. Dan ini pun sudah menjelang panen, hujannya juga masih jarang ya. Alhamdulillah masih jarang ini. Masih jarang. Jadi lebih menguntungkan untuk yang tidak pakai mulsa ya, karena kalau untuk pakai mulsa, karena kondisi tanah pasir ini sudah panas, ketemu nanti mulsa juga tambah panas, malah tanamannya yang nanti akan dehidrasi atau semacam kekurangan cairan. Kemudian kalau untuk pengairan juga, kalau dipakaikan mulsa juga mungkin untuk menyeluruh masuknya itu juga mungkin agak sedikit terhambat ya Mas ya. Tapi kalau seperti ini bisa merata. Kemudian kalau untuk jarak tanam yang dipakai ini berapa Mas? Jarak tanam untuk saat ini 35-40 Mas. 35 memanjangnya, 40 lebarnya. Lebarnya 35 kali 40. Kemudian kalau ini sengaja dibuat Mas, ada sedikit gundukan atau pembatas di samping-sampingnya ini. Kalau saya malah tidak lebih menyerupai bedengan ya, seperti ini yang malah dinaikkan ke sini gitu Mas. Itu fungsinya agar nanti kalau pas kita menyiram Mas, itu air bisa kumpul di tengah cabenya, itu nggak meluas ke jalan-jalan. Soalnya kan pengaruh utamanya itu di sini lahan pasir kan istilah oyotnya, akarnya kan bisa melebar. Nanti kalau terkena jalan perawatan, biasanya kan cepet kering Mas. Nanti akarnya gampang mati. Tapi kalau seperti ini akarnya cuma kumpul di daerah sini ya Pak, di daerah gundukan ini. Jadi ini juga ada manfaatnya karena kemarin masih musim kemarau, harapannya dengan penyiraman itu air tidak terlalu tercecer ya Mas ya. Lebih mengumpul di sini, kemudian penyebaran akar juga masih di daerah sini karena kalau terlalu melebar lebih rawan kering, lebih kering. Nanti juga dampaknya di kesehatan tanaman gitu. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dasaran. Kemudian kalau untuk pupuk yang digunakan apa saja? Pupuk yang utama sebelum tanam itu wajib Mas, pupuk kandang. Saya pakainya kohe sapi kemarin mateng. Terus untuk pemupukan pertama kemarin ini 5 kali kocor. Kocor pertama itu seperti biasa saya pakai asam humat sama NPK. Untuk yang saat ini itu agak beda sama yang kemarin Mas. Yang ini saya unggulkan untuk N-nya. Soalnya kemarin kemaraunya panjang, otomatis di lahan pasir butuh N tinggi. 2 kali kocor saya unggulkan N-nya. Kemarin saya pakai yang NPK 2577. Terus kocor ketiga itu asam humat terus saya pakai yang 16 sampai ke 5 kali. Dengan interval berapa hari? Interval kemarin 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Jadi pengocoran 5 kali ya Mas ya? Iya, 5 kali. Yang pertama itu NPK, tapi yang unggul adalah di N-nya. Karena memang masih sangat kemarau, itu masih pas panas-panasnya. Kemudian di lahan pesisir itu juga membutuhkan yang siap saji atau yang secara cepat gitu. Jadi kalau untuk dasar sendiri Mas, itu hanya menggunakan pupuk kandang tanpa ada penambahan bahan lain, misalkan pupuk kimia itu juga tidak ada Mas? Enggak Mas, kemarin soalnya saya cek pH sebelum tanam itu pH-nya di sini itu 6,5 sampai 7. Makanya saya cuman kasih kapur dolomit tipis-tipis kemarin. Cuma sedikit aja dan tidak saya pakai NPK. Jadi hanya mengandalkan pupuk kandang. Kemudian NPK itu lebih ke arah pupuk susulan yang diberikan secara kocor ya Mas ya. 5 kali, kemudian 2 atau 3 kali pertama Mas yang menggunakan N-nya tinggi. Setelah 5 kali kocor, kemudian saya utamakan fosfatnya Mas, tapi kemarin kan udah saya tabur. Saya utamakan fosfat itu 2 kali pemupukan secara tabur. Terus yang terakhir kemarin saya udah pakai, saya unggulkan kaliumnya. Iya, kaliumnya. Itu yang pupuk bawahnya. Kemudian yang atasnya tetap saya pakai Morden sama Kalinet Mas, itu untuk menjaga daunnya soalnya. Jadi kalau untuk kocor itu 5 kali di awal. 5 kali kocor, 3 kali tabur. 3 kali tabur. Berarti kalau awal itu dikocor terus, kemudian setelah dewasa baru ditabur. Kalau untuk yang 5 kali itu menggunakan 2 bahan ya Mas ya. Ada asam humat sama NPK. Tapi yang tinggi kandungan N-nya ya Mas ya. Yang pertama N-nya. Kenapa setiap kali pengocoran asam humat selalu disertakan? Kalau saya wajib Mas itu, soalnya kalau terutama di lahan pasir, daerah sini kan lahan pasir, kalau nggak pakai asam humat itu pupuknya gampang larut Mas, hilang. Jadi sekali kocor 1 hari hijau, nanti 1 hari hilang lagi. Tapi kalau pakai asam humat, alhamdulillah itu masih aman Mas. Lebih membantu mengikat gitu ya Mas, jadi tidak mudah tercecer gitu. Jadi memang sesuatu yang wajib untuk asam humat. Kalau saya wajib Mas, saya wajib selalu pakai asam humat. Kalau untuk yang tabur itu berarti murni hanya pupuk kimia, itu apa ada campurannya juga Mas? Kalau saat ini kemarin cuman murni, tapi biasanya saya kasih asam humat juga Mas. Dilapisi gitu ya, saya oplos, tapi untuk kemarin kan cuacanya sudah mulai redup, terus kondisi tanaman juga udah berani lah kalau nggak usah dikasih asam humat. Jadi ada pupuk yang ditabur itu sebanyak 3 kali ya Mas? 3 kali kemarin, 3 kali baru kemarin sore. Dan kalau untuk saat ini sudah usia berapa Mas?
Ini 72 kalau nggak salah Mas. 72 hari. Nah, saat ini 72. 72 hari dan sudah mulai merah ya Mas ya. Alhamdulillah 12. Mungkin bisa dipanen umur 75 Mas. 75 rencana. Sudah bisa panen. Oke, itu sahabat petani semua terkait dengan pemupukan via bawah, dan ini adalah di lahan pesisir, makanya pemupukan itu sebisa mungkin sering ya Mas ya. Iya, karena tipikalnya tidak bisa untuk menampung atau menyimpan nutrisi terlalu banyak gitu. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tetapi sering daripada banyak tapi jarang. Iya. Kemudian kalau untuk penyiraman sendiri Mas, ini bisa berapa kali dalam satu hari atau berapa hari sekali? Nah itu Mas, untuk di lahan pasir itu keberhasilan pertanian menurut saya itu 60% tergantung teknis penyiraman Mas. Jadi untuk masa kecilnya kemarin saya siramnya 2 kali, bahkan nyampe kadang 3 kali Mas. Dalam satu hari? Satu hari 3 kali itu. Terus kemudian untuk setelah banyak cabang kan udah rimbun toh, kemarin saya cuma 1 kali. Itu aja, nanti kalau cuacanya panas itu bisa 2 kali. Terus nanti teknik penyiraman juga tergantung kondisi tanamannya Mas. Kadang butuh itu dimaksimalkan, tapi kadang juga dia butuh tipis-tipis saja. Tergantung nanti kondisi tanaman dan pasca kita merabuk juga, memupuk juga. Berarti dalam proses penyiraman pun juga kita perlu memahami ya Mas ya, kondisi dari tanaman, kemudian dari cuacanya juga kita bisa membaca itu. Kalau kita hanya menerapkan misalkan standar 1 hari 2 kali, itu juga tidak bisa ya Mas ya, dipukul rata itu tidak bisa ya? Menurut saya itu kurang pas Mas. Kurang pas. Tetap kita harus lihat kondisi tanaman. Pasca itu nanti berbunga atau proses pembuatan buah atau masa pertumbuhan itu kita harus lebih jeli Mas. Salah satu faktor yang paling menentukan di budidaya tanaman cabai di lahan pesisir itu penyiraman itu ya Mas. Penyiraman tetap sangat penting, teori penyiraman. Meskipun hanya menggunakan air saja ya Mas. Hanya air aja. Tapi memang timingnya itu harus pas, kemudian jumlahnya juga harus pas, jangan terlalu over, mungkin juga jangan terlalu sedikit. Intinya kita memberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Soalnya di sini itu ada beberapa waktu yang tanaman itu membutuhkan banyak air, tapi juga ada kalanya dia tidak begitu membutuhkan banyak air. Soalnya kan kalau ini kan sistemnya kocor Mas. Jadi misal seperti masa berbunga, itu kalau kita terlalu sering mengocor, itu juga dia kurang bagus Mas. Bunganya rontok atau gimana Mas? Penyerbukannya kan mungkin terganggu. Tapi bila mana dia membutuhkan air, kok kita tidak menaruh air banyak, dia juga tetap kurang nanti, kurang maksimal. Jadi perlu benar-benar paham betul ya Mas, kapan saatnya kita memberikan banyak, kapan saatnya kita sedikit itu. Bahkan kalau di awal-awal pertumbuhan itu bisa sampai 1 hari 3 kali karena memang masih terbuka, jadi belum ada naungannya ya Mas ya. Kalau kayak ini kan bagian bawah sudah mulai tertutup dari bagian atas gitu ya. Jadi ini udah aman kalau ini. Udah aman ya Mas ya. Dan untuk saat ini hujan juga masih sangat jarang ini. Masih jarang. Masih jarang. Dan baru semalam hujan. Dan malah kalau masih jarang malah sedikit lega Mas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih lama hujannya. Oke, mungkin itu sahabat petani semua. Kemudian kalau terkait dengan perawatan via atas Mas, untuk penyemprotan. Tadi disinggung juga menggunakan Morden, itu pakai dari kapan sampai kapan itu Mas? Untuk tanaman yang ini Mas, Morden saya pakai dari awal Mas. Jadi 7 hari setelah tanam itu sudah saya pakai. Soalnya yo istilahnya itu untuk uyak-uyakan tuh Mas, untuk kejar-kejaran waktu biar dia itu tanamannya itu cepat berkembang. Pakai Mordennya itu tiap kali spray saya kasih Morden, terkecuali nanti kalau pas saya nyepray kalsium umur 15 hari sudah saya masukkan. Nah, itu saya rolling Morden dan kalsium. Ini spraynya saya kadang 3 hari sekali, kadang seminggu sekali, nggak pasti berarti nggak pasti, tergantung nanti ya kondisi tanamannya gimana. Kalau pengaruh dari penggunaan Morden Volt sendiri Mas di tanaman ini, kalau menurut Mas Bayu apa yang dirasakan? Kalau Morden itu saya sukanya itu untuk dia lebih hijau, tanamannya lebih hijau, untuk perakarannya banyak, kemudian untuk cabangnya itu juga bisa maksimal Mas. Terus untuk pembuahannya, makanya saya pakai Morden sampai saat ini masih pakai. Masih terus pakai. Untuk pembuahannya itu bisa agak sedikit maksimal Mas. Maksimal di pembuahan itu maksudnya di buahnya atau di bunganya atau gimana Mas? Atau jumlahnya atau gimana? Istilahnya bunganya itu mudah jadi. Mudah jadi. Terus untuk cabang-cabangnya itu juga nanti yang katanya biasanya cabang itu enggak produksi, itu kalau pakai Morden menurut saya bisa produksi Mas. Jadi kalau melihat dari kondisi lahan milik Mas Bayu ini sepertinya tunas airnya sangat banyak dan memang tidak dikurangi Mas. Ya emang sengaja tidak saya kurangi Mas, soalnya tunas air masih produksi, kenapa harus dikurangi Mas? Bisa menyumbang beberapa kilo ya Mas. Ini kalau dilihat lahan milik Mas Bayu ini tunas yang paling kecil pun, yang bagian paling bawah itu tetap masih bisa berproduksi. Masih bisa. Bahkan buahnya pun juga kategorinya standar atau seimbang dengan buah yang di
batang utama ya Mas. Iya, iya. Makanya sayang kalau dikurangi. Iya. Saya jarang Mas mengurangi untuk tunas airnya itu. Makanya untuk tunas air alhamdulillah ini tetap dipelihara dan kondisinya pun masih sangat bagus dengan kondisi buah yang cukup stabil. Itu salah satu dari manfaat dari penggunaan Morgen Volt itu ya Mas ya. Iya. Itu sampai saat ini masih terus digunakan. Masih Mas. Diselang-seling dengan kalsium ya Mas ya. Ya, nah, dan ini untuk mulai kemarin itu sudah saya tambahkan untuk kaliumnya Mas. Soalnya biar cepat merah. Ya itu saya pakai Kalinet kemarin. Kenapa perlu cepat merah itu kenapa Mas? Yo tergantung sekarang kan jelas harganya Mas. Harganya sudah mulai melambung, terus kondisi cuaca udah mulai agak riskan ini Mas. Terkait seringnya informasi tetangga hujannya sudah mulai turun agar nanti cepat merah, cepat tua buahnya seperti itu. Dengan penggunaan kalium itu bisa mempercepat? Bisa Mas, menurut saya bisa. Kalau untuk Kalinet sendiri Mas, itu untuk pemakaiannya dimulai usia berapa atau kondisi tanaman seperti apa Pak? Kalau Kalinet kemarin biasanya saya pakai umur 60 hari sudah mulai saya pakai, tapi ini baru kemarin saya pakai jadi umur 67 kurang lebihnya. 67 saya pakai, soalnya kendala kemarin itu kalsium butuh tinggi Mas. Kalsiumnya Butuh tinggi, jadi untuk Kalinetnya saya mundurkan sedikit. Kenapa kok kalsium butuh tinggi itu Mas? Soalnya kan tipe kalian ini karakternya cabai imperial hijau itu dia butuh pupuk mikro sama kalium dan magnesium tinggi Mas. Jadi sedangkan menurut saya kalau kalsium itu dimaksimalkan terus kita campur dengan fosfat sama kalium itu nanti kurang maksimal hasilnya. Jadi harus gantian ya. Iya, gantian aja. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah menggunakan kalsium ya Mas kalsium ya, terutama. Untuk cabai jenis imperial hijau ini sangat dibutuhkan gitu Mas ya. Jadi makanya untuk penggunaan Kalinet agak mundur. Kalau untuk dosisnya yang dipakai berapa Mas? Untuk kalsiumnya saya kemarin pakai 1 tangki itu yang 16 liter itu saya pakai 5 sendok. 5 sendok penuh itu. Terus untuk Morgennya sementara saya pakai 1 mili per liter Mas. Kemarin itu saya nyempret tak kasih 2 mili. 2 mili per liter sama Kalinetnya kemarin malah 3 mili per liter. 3 mili per liter. Iya. Karena ngejar merahnya juga. Ngejar harga juga Mas Ali. Dan kalau dilihat dari produktivitasnya juga ini sudah sangat tinggi, makanya suplai nutrisi juga perlu. Digenjot ya Mas ya, perlu ditambahkan. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini cukup berhasil. Tetapi kalau saya melihat Mas, ada beberapa juga yang masih rontok, kemudian dari warna hijau daunnya ini tidak terlalu hijau seperti biasanya. Ini menurut Mas Bayu karena pengaruh apa ini? Oh iya Mas, nah, kemarin itu kendala utama saya itu untuk musim ini Mas. Itu emang berhubung sekarang kan baru musimnya lalat buah sama ulat. Nah itu menurut saya tanaman saya itu overdosis sama insektisida Mas. Tapi mau gimana lagi soalnya itu gimana ya, kalau nggak saya spray insek itu saya malah nggak panen Mas. Sedangkan kalau saya spray insek terlalu tinggi, kemarin kan masa pembuangannya kan pas banyak-banyaknya bunga, masa pembunga itu. Jadi menurut saya terlalu banyak insek juga tidak baik. Makanya saya juduknya kemarin bingungnya itu saya di antara 2 pilihan Mas. Saya milih pakai insek yang berlebihan untuk menghambat lalat buah sama ulat, atau saya minimalkan insek agar buahnya jadi. Tapi kalau nanti buah jadi, lalat buah banyak, ulatnya banyak, nanti percuma. Makanya untuk musim ini emang baru sekali saya maksimalkan untuk inseknya Mas. Ya kendalanya itu bunga buah gampang rontok. Jadi kemarin itu yang cukup masif adalah serangan dari lalat buah dan sama ulat itu ya. Dan itu membuat pusing dan mau tidak mau inseknya harus sedikit ekstra bahkan dengan interval berapa hari sekali nih? Inseknya 3 hari sekali Mas. 3 hari sekali. Makanya itu ada dampaknya di pembungaannya. Jadi memang agak sedikit menghambat ya Mas. Atau juga banyak yang rontok juga ini karena mungkin terlalu panas. Inseknya kan panas Mas, apalagi itu obat lalat buah. Kemarin dosisnya saya malah dosis tinggi Mas. Soalnya tetangga saya ada yang nggak panen nih kena lalat buah. Makanya saya maksimalkan inseknya itu. Untuk kendalanya ya seperti itu, bunganya gampang yang rontok. Kalau untuk insek yang dipakai Mas untuk lalat buah dan ulat itu apa? Mungkin bisa sebagai gambaran karena saat ini sepertinya untuk lalat buah sedang marak ini untuk Kemarin untuk khusus lalat buah Mas, saya pakainya Provenopos, saya rolling sama Dimetoat, terus saya oplosnya saya pakai Acephate Mas. Jadi tiap kali saya nyemprot Provenopos saya kasih Acephate, terus rollingan lagi Dimetoat saya kasih Acephate. Terus obat ulatnya udah banyak banget ya Mas, saya sampai lupa ya. Yang jelas saya untuk yang menurut saya itu dosis tinggi itu saya pakainya Simegra untuk merek dagangnya. Kemudian saya pakai Brovea dan Fayigu. Udah kelas semua. Wah, itu menurut saya udah over, aslinya udah over Mas. Tapi mau gimana lagi, untuk menghambat perkembangan ulat sama lalat buah saya pakai itu. Biar menjaga asa tetap panen.
Iya. Oke Mas Bayu, mungkin terakhir terkait dengan fungi. Fungi yang digunakan apa saja ini Mas? Kalau fungi untuk saat ini berhubung masih kondisinya aman Mas, jadi saya cuma pakai yang biasa-biasa aja. Kemarin penyempraian itu cuma pakai Mancozeb, terus saya yang agak sistemiknya itu pakai Amstar kemarin. Cuma 2 bahan itu ya? Baru 2 bahan itu untuk funginya. Soalnya saya lihat-lihat masih aman Mas kondisinya. Kalau lahan milik Mas Bayu sepertinya sangat amin. Bukan aman, cuma aman sampai amin. Ini kalau aman. Dari segi serangan jamur baik Mas, ya. dari bercak maupun di batang maupun tingkat kelayuan. Kalau kelayuan malah sepertinya tidak ada ya Mas ya? Tidak ada. Tidak ada. Bercak juga dari bawah ini, dari daun terbawah sampai atas juga masih mulus, masih sangat mulus. Kendalanya itu cuma insek Mas. Inseknya cuma 1 itu. Yang paling over di inseknya ya Mas ya? Saya akui memang kali ini saya overnya insek. Dan sepanjang mungkin bertanam mungkin baru ini Mas. Baru ini. Kalau tipikal Mas Bayu, setahu saya beliau kalau untuk insek dan fungi itu biasanya diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang sudah mendesak baru digunakan. Tapi kalau ini sampai menjadi rutinan. Rutin utama ya. Karena memang untuk lalat buah akhir-akhir ini bukan cuma di lahan milik Mas Bayu, tapi beberapa daerah saya juga mendapatkan keluhan yang sama, mengatakan bahwa untuk lalat buah memang sedang marak-maraknya gitu. Baru musimnya. Mungkin itu sebelum kita akhiri, mungkin Mas Bayu ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Menurut saya untuk pertanian itu ada 3 faktor Mas yang menurut saya itu menjadi faktor penghasilan maksimal. Yang pertama, sebelum menanam itu kita harus tahu kondisi tanah. Yang kedua, kita harus tahu karakter bibit tanaman itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu perawatan. 3 faktor itu menurut saya yang menjadi faktor utama keberhasilan kita dalam bertani. Faktor kunci ya Mas ya? Ya. Tanahnya, kemudian pemahaman kait dengan varietasnya atau jenis tanaman yang kita tanam. Kemudian yang selanjutnya adalah perawatan. Ada satu lagi Mas, tapi ini tidak mendukung. Yang terakhir itu faktor keberuntungan. Keberuntungan itu faktor utama juga. Tapi perlu diperjuangkan itu Mas. Ya, wajib kalau yang untuk meraih keberuntungan perlu kita perjuangkan. Dan alhamdulillah jerih payah Mas Bayu membuahkan hasil dengan menurut saya sangat-sangat istimewa. Mungkin kalau orang sudah datang ke sini insya Allah betah. Bahkan Mas Bayu pun mungkin betah di lahan ini. Betah Mas, saya jarang pulang ya. Jarang pulang. Karena memang saking indahnya, dan ketika orang sudah mencintai tanaman, melihat tanaman seperti ini insya Allah akan sangat takjub. Dan itu sebanding dengan perjuangan yang telah dilalui oleh Mas Bayu mungkin. Alhamdulillah. Pagi, siang, sore nggak kenal lelah untuk malam juga malam juga di sini. Karena kemarin juga cuacanya sangat ekstrim, panasnya juga sangat tinggi, makanya untuk penyiraman itu juga sangat tinggi intensitasnya, perlu dirapatkan. Mungkin sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk lahan milik Mas Bayu ini lahan pesisir yang sudah sangat dekat dengan laut, hanya tinggal sekitar 20 meter. Dan untuk ketinggiannya pun mungkin ini kurang dari 10 meter ya Mas ya, bahkan mungkin kurang dari 5 meter karena memang itu sudah laut. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan ketika budidaya tanaman cabai di musim kemarau menuju penghujan, ketika masih banyak kemaraunya dan untuk panen kemungkinan di musim penghujan dengan belum terlalu intensitas hujannya tinggi, itu beliau menyarankan untuk tidak menggunakan mulsa karena penggunaan mulsa dapat meningkatkan resiko dehidrasi dari kondisi tanaman, karena tanah berpasir seperti ini sudah panas. Kemudian kalau untuk ditambah mulsa itu juga akan meningkatkan panas. Kemudian ketika penyiraman itu tidak akan bisa menjangkau untuk seluruh bagian di tanahnya. Kemudian untuk sistem bedengan diberikan tanggul seperti ini tujuannya supaya air tidak langsung keluar, untuk menjaga supaya akar pun juga tetap di situ, kemudian air pun juga mengumpul di situ. Kemudian untuk pupuk dasar yang perlu diberikan menurut beliau adalah bahan organik. Dalam hal ini menggunakan pupuk kandang sapi ya Mas, yang sudah jelas terfermentasi. Kemudian dengan sedikit dolomit karena untuk pH tanahnya alhamdulillah sudah di angka 6,5 lebih. 6,5 sampai 7. Jadi untuk pemberian dolomit itu hanya sebagai antisipasi lah untuk jaga-jaga. Jadi tidak terlalu banyak. Untuk bahan kimia tidak dimasukkan untuk pupuk kimia. Pupuk kimia hanya dimasukkan untuk penyiraman atau pupuk susulan ya Mas ya. Untuk pupuk kocor itu 5 kali dengan menggunakan NPK, kemudian dikombinasikan dengan asam humat. Untuk asam humat rutin diberikan karena untuk lahan tipikal berpasir seperti ini tidak bisa untuk menyimpan air dan pupuk. Makanya dengan pemberian asam humat itu akan membantu mengikat supaya tidak mudah kehilangan gitu ya Mas. Jadi pupuk di tanah itu menjadi lebih awet. Kalau tidak ada asam humatnya biasanya dia akan lebih cepat untuk
hilang. Kemudian untuk 3 kali pemupukan selanjutnya itu di tugal di samping lubang tanamnya. Kemudian untuk perawatan fase vegetatif untuk spraynya ini menggunakan Modern Volt yang di rolling dengan kalsium. Ya. Untuk Modern Volt sendiri sangat bermanfaat terkait dengan pertumbuhan khususnya di akar, batang, tunas, kemudian sampai fase generatif masih terus dibutuhkan. Tingkat keberhasilan bunga buahnya itu juga menjadi semakin tinggi. Yang jelas adalah perakarannya itu menjadi lebih maksimal. Ketika perakaran maksimal, makanya tunas yang dihasilkan pun juga semakin banyak. Kemudian bunga buahnya juga semakin banyak. Dan untuk lahan milik Mas Bayu ini untuk perempelan tidak dilakukan karena untuk tunas terkecil pada bagian bawah pun masih bisa produksi. Jadi sangat sayang kalau ini dibuang gitu. Dengan catatan pemberian nutrisinya pun juga perlu disesuaikan ya Mas. Harus cukup. Kalau bakal buahnya banyak tapi nutrisinya kurang juga nantinya kurus Mas. Kempes. Mungkin itu. Kemudian fase generatifnya beliau tunjang menggunakan Kalinet. Ini juga bisa bermanfaat untuk mempercepat proses pemasakan buah karena untuk harga saat ini sedang alhamdulillah sedang manis. Sedang manis ini. Kemudian resiko hujan tinggi juga siap menanti, makanya perlu pematangan itu kalau bisa dipacu ya Mas ya. Karena untuk lahan seperti ini kalau nanti intensitas hujannya sangat tinggi juga resiko mungkin ada resiko banjir, kemudian ketahanan tanaman juga mungkin agak sedikit berkurang. Dan makanya untuk pematangan buah itu mungkin bisa dipacu dengan penggunaan tadi sampai 3 mili ya Mas ya? 3 mili per liter. 3 mili per liter. Kemudian untuk kalsium itu juga mutlak perlu diberikan untuk tipikal karakter seperti ini ya, karena tadi juga kuncinya adalah memahami karakter dari varietasnya, karakter tanamannya. Maka untuk kalsium ini bisa mungkin dirutinkan. Kemudian unsur mikronya juga ya Mas ya? Mikro wajib. Mikro dan kalsium itu perlu diberikan secara rutin. Kemudian untuk kendala yang dihadapi oleh beliau ini fokusnya adalah di insek terutama di lalat buah dan ulat. Untuk bahan yang digunakan ini sudah tidak main-main, semua bahan sudah coba dikerahkan karena memang ini sangat parah untuk serangannya, tapi alhamdulillah untuk saat ini masih tetap terjaga, kondisi buah yang baik juga masih sangat banyak. Kemudian untuk fungisida ini masih sangat minim karena sampai sejauh ini masih sangat aman dari bercak daun, kemudian busuk batang, tingkat kelayuan hampir tidak ada karena memang masih terjaga karena intensitas hujan juga masih sangat ringan gitu. Jadi alhamdulillah untuk dari serangan jamur masih sangat minim, dan hal yang biasa dilakukan oleh Mas Bayu digunakan apabila memang sudah dibutuhkan. Kalau belum terlalu membutuhkan ya tidak perlu diberikan dan hanya mungkin sebagai langkah antisipasi dan diberikan dalam jumlah yang sedikit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.